You come for the game and you speak with the players. It really went so fast. Yeah, but the problem is that between the games you have sometimes a big. Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi langsung dapat kabar gembira. Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung naik 20 peringkat di ranking FIFA terbaru. Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi langsung dapat kabar gembira. Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung naik 20 peringkat di ranking FIFA terbaru. Dan ini dia, daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Arab Saudi langsung ketar-ketir. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan menghadapi dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel di grup B ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Nah, jelang laga krusial ini, banyak yang penasaran dengan kekuatan finansial dari masing-masing skuad. Apakah benar nilai pasar mereka bak bumi dan langit? Berikut ini 5 faktanya. 1. Timnas Indonesia, Jay Itzes jadi bintang termahal. Berdasarkan data Transfermarkt per September 2025, nilai pasaran skuad Garuda mencapai 516,7 miliar rupiah. Angka ini tentu terasa cukup tinggi untuk ukuran tim yang baru naik kelas di kancah Asia. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jay Itzes. Bek tangguh yang kini membela Sassuolo tersebut menjadi pemain paling mahal dengan bandrol 130 miliar rupiah. Kehadirannya jelas menjadi nilai plus sekaligus bukti bahwa Indonesia kini punya pemain dengan level Eropa yang bisa bersaing. 2. Irak, lebih murah tapi jangan remehkan. Nilai pasaran timnas Irak ternyata lebih rendah dibanding Indonesia, yakni sekitar 315 miliar atau 16 juta euro. Namun, angka bukan segalanya. Irak punya sejarah panjang dan mental juara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pemain termahal mereka adalah Montader Majed dari klub Swedia Hammarby IF dengan nilai sekitar 49,1 miliar rupiah. Walau tak semahal Itzes, para pemain Irak dikenal solid dan punya fisik prima yang sering jadi momok lawan. 3. Arab Saudi, raja finansial di grup B. Berbeda jauh dengan dua tim lainnya, Arab Saudi tampil sebagai skuad paling bernilai dengan akumulasi mencapai 578 miliar atau 29,4 juta euro. Tak heran, sepak bola di negeri minyak memang diguyur dana besar dalam beberapa tahun terakhir. Bintang mereka adalah Firas Al-Buraikan, striker Al-Ahli yang bernilai 88,5 miliar rupiah. Meski bukan yang termahal di antara semua pemain, kekuatan kolektif skuad Arab Saudi membuat mereka tetap favorit di grup B. 4. Fakta mengejutkan, pemain Indonesia paling mahal. Meski Arab Saudi unggul secara total, justru Indonesia yang memiliki pemain dengan harga pasaran tertinggi. Ya, Jay Itzes mengungguli Firas Al-Buraikan maupun pemain Irak dalam urusan nilai individu. Ini menjadi simbol perubahan besar dalam sepak bola nasional. Jika dulu pemain Indonesia identik dengan undervalued, kini mereka bisa sejajar bahkan melampaui beberapa nama dari tim elit Asia. 5. Angka tak selalu cerminkan kualitas. Perbandingan ini memang menunjukkan adanya jurang angka antara ketiga tim. Namun, sepak bola bukan matematika.
Kemenangan ditentukan di lapangan, bukan di tabel nilai pasar. Indonesia bisa belajar dari Irak yang meski skuadnya lebih murah, tetap tampil konsisten di ajang internasional. Begitu pula Arab Saudi yang sudah membuktikan diri dengan segudang pengalaman di Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan Irak dan Arab Saudi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Semoga skuad Garuda racikan Patrick Kluivert mampu menjadikan angka-angka ini sekadar catatan di atas kertas, lalu membuktikan kekuatan sejati mereka di lapangan hijau. Lebih lanjut, kalau dilihat dari situasi ini, jelas sekali ada kontras mencolok antara nilai pasaran skuad timnas Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Arab Saudi memang jadi raja finansial dengan total nilai pasar skuad paling tinggi, mencerminkan kekuatan ekonomi dan kultur sepak bola yang sudah mapan. Irak mungkin terlihat lebih rendah nilainya, tapi jangan lupa mereka punya tradisi kuat dan mental bertanding yang solid. Menariknya, justru Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan hadirnya Jay Itzes sebagai pemain paling mahal dibanding siapapun di dua tim lawan. Ini bukan hanya soal angka, tapi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak naik ke level baru. Dulu sangat jarang kita punya pemain dengan harga pasaran tinggi di liga-liga Eropa. Kini hal itu mulai jadi kenyataan. Namun, nilai pasar tidak menjamin hasil di lapangan. Arab Saudi yang bertabur bintang bisa saja goyah, sementara Irak yang lebih murah bisa tampil penuh kejutan. Semua kembali pada strategi, kerjasama tim, dan mental di pertandingan. Catat tanggalnya, Timnas Indonesia kumpul di Arab Saudi. Persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan segera berkumpul pada 1 Oktober 2025 di Arab Saudi untuk memulai persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama yang menanti adalah melawan tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober, lalu disusul duel kontra Irak 3 hari kemudian. Nah, berikut ini 5 fakta yang wajib kamu tahu soal persiapan skuad Garuda jelang laga krusial ini. 1. Persiapan dimulai 1 Oktober di Arab Saudi. Manajer Timnas, Sumarji, memastikan seluruh pemain dan ofisial akan berkumpul di Jeddah pada 1 Oktober. Tim pelatih dari Eropa berangkat sehari sebelumnya, sementara pelatih kepala Patrick Kluivert langsung terbang dari Belanda pada 30 September. Artinya, skuad akan punya waktu sekitar sepekan penuh untuk berlatih sebelum laga penting. Persiapan ini dinilai krusial mengingat lawan yang dihadapi adalah tim-tim elit Asia. Dengan berkumpul lebih cepat, chemistry antar pemain dari klub berbeda diharapkan bisa terbangun dengan baik. 2. Laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pertandingan perdana akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 9 Oktober pukul 00.15 WIB melawan tuan rumah. 3 hari kemudian, Garuda kembali turun menghadapi Irak di tempat yang sama. Untuk menjaga peluang ke Piala Dunia, Indonesia harus finish sebagai juara grup. Jika hanya menempati posisi kedua, Garuda masih punya peluang melalui jalur playoff antar konfederasi.
dua laga awal ini bisa menjadi penentu arah perjalanan timnas. 3. Kompetisi domestik ditunda demi Garuda. Federasi memutuskan menunda pekan ke-7 Super League yang seharusnya berlangsung awal Oktober ke akhir Desember. Keputusan ini diambil agar para pemain yang dipanggil ke timnas bisa sepenuhnya fokus membela Garuda tanpa terbebani jadwal padat klub. Langkah ini menunjukkan dukungan penuh federasi dan klub-klub tanah air terhadap perjuangan timnas. Dengan begitu, pemain tidak perlu lagi memikirkan bentrok jadwal kompetisi dengan agenda internasional. 4. Komunikasi intens lewat grup WhatsApp. Meski belum berkumpul secara fisik, para pemain, pelatih, dan ofisial timnas tetap menjalin komunikasi intens lewat grup WhatsApp. Grup ini digunakan untuk koordinasi program, berbagi informasi teknis, hingga memotivasi satu sama lain. Dengan pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia, komunikasi digital menjadi kunci menjaga kekompakan. Hal ini membuktikan bahwa timnas kini dikelola secara lebih profesional dan terorganisir. 5. Kombinasi pemain lokal, Eropa, dan Asia. Skuad Garuda akan diisi oleh kombinasi pemain dari berbagai kompetisi. Dari dalam negeri, ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, hingga Nadeo Argawinata. Dari Eropa, hadir Emil Audero, Jay Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Tom Haye. Selain itu, ada juga pemain yang memperkuat klub Asia seperti Marcelino Ferdinand AS Trencin, Sandy Walsh dan Shane Patinama Buriram United, serta Rafael Struijk Brisbane Roar. Komposisi ini mencerminkan kekuatan diaspora yang kini menjadi tulang punggung timnas. Dengan persiapan yang matang, dukungan penuh federasi, serta kombinasi pemain yang solid, harapan publik kini tertuju pada Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Mampukah Garuda mencetak sejarah dan melangkah ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab mulai Oktober nanti. Lebih lanjut, persiapan timnas Indonesia kali ini terasa jauh lebih serius dibanding periode sebelumnya. Keputusan untuk mengumpulkan pemain lebih awal di Arab Saudi menunjukkan betapa pentingnya dua laga pembuka melawan tuan rumah dan Irak. Apalagi dengan dukungan federasi yang menunda jadwal kompetisi domestik, para pemain bisa benar-benar fokus hanya pada satu hal, membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi. Kombinasi pemain dari dalam negeri, Eropa, dan Asia juga memberi warna baru. Diaspora yang semakin banyak bukan hanya menambah kualitas, tapi juga menghadirkan mentalitas berbeda yang dibutuhkan saat melawan tim-tim besar. Sementara pemain lokal tetap menjadi roh tim, memberi identitas khas Indonesia di lapangan. Namun, tantangan sebenarnya adalah membangun chemistry dalam waktu singkat. Meski komunikasi lewat WhatsApp membantu menjaga kedekatan, latihan intensif dan kebersamaan langsung di Arab Saudi akan jadi faktor penentu. Patrick Kluivert dituntut mampu meramu skuad dengan cepat agar strategi bisa berjalan maksimal. Situasi ini jelas menegangkan, tapi juga penuh harapan. Jika persiapan matang bisa diimbangi dengan mental baja di lapangan, timnas Indonesia punya peluang besar membuat kejutan. Inilah saatnya membuktikan bahwa Garuda tidak hanya bisa bersaing, tapi juga layak bermimpi tampil di panggung Piala Dunia. Garuda, jangan pernah ragu, lawan memang berat, tapi dengan persiapan, keyakinan, dan semangat pantang menyerah, mimpi Piala Dunia bukan sekedar angan, itu bisa jadi nyata. Lini depan timnas mandul. Mauro Zylstra dibanding Ole Romeni. Siapa lebih pantas? Sebelumnya diberitakan, harapan publik sepak bola Indonesia kembali mengarah pada Ole Romeni setelah striker Oxford United itu mulai pulih dari cedera. Di sisi lain, Mauro Zylstra yang baru menjalani debut bersama timnas Indonesia justru menuai kritik. Banyak pengamat menilai lini depan Garuda masih belum menemukan sosok penyerang tajam yang konsisten. Berikut ini 5 faktanya. 1. Ole Romeni pulih dari cedera panjang. Setelah absen sejak pramusim akibat cedera serius, Ole Romeni akhirnya kembali berlatih di Amsterdam. Ia bahkan terlihat berlatih bersama pelatih fisik timnas Indonesia, Quentin Jacoba. Pulihnya kondisi fisik sang penyerang tentu menjadi kabar gembira bagi pelatih Patrick Kluivert. Publik berharap Romeni bisa segera tampil maksimal di level klub sebelum dipanggil kembali membela Garuda. 2. Mauro Zylstra belum meyakinkan di debutnya.
Mauro Zylstra, penyerang muda berusia 20 tahun yang baru saja dinaturalisasi, sudah sempat mencicipi debut ketika Indonesia menghadapi Chinese Taipei di FIFA Matchday September. Namun performanya dinilai masih jauh dari harapan. Menurut pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, kehadiran Mauro belum memberi dampak nyata karena lini depan timnas tetap terasa mandul. 3. Perbandingan tajam, Oleh lebih unggul. Bung Ropan menilai kualitas Oleh Romeni masih satu tingkat di atas Mauro Zylstra. Dari 4 penampilan sebelumnya bersama Garuda, Oleh berhasil mencetak 3 gol. Catatan itu membuatnya terlihat lebih produktif dan berpengalaman, terutama dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Dengan kualitas yang sudah terbukti, tak heran jika publik lebih menaruh harapan pada sosok Romeni ketimbang Mauro. 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi ujian sesungguhnya. Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yaitu melawan Arab Saudi 8 Oktober dan Irak 11 Oktober. Kemenangan menjadi harga mati agar peluang Garuda tetap terbuka. Disinilah kebutuhan akan striker tajam benar-benar terasa. Oleh Romeni yang tengah bersiap tampil di klubnya bisa jadi kartu truf utama jika kondisinya benar-benar fit. 5. Harapan publik masih terpaut pada Romeni. Meski ada nama lain seperti Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk, publik tetap menaruh harapan besar pada Romeni. Ia dinilai memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas untuk menjadi penyerang utama timnas Indonesia. Bahkan meski posisi aslinya gelandang serang, di bawah arahan Patrick Kluivert, ia mampu beradaptasi sebagai ujung tombak. Dengan situasi ini, jelas bahwa perang Oleh Romeni masih sangat vital bagi timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi penentu dalam laga-laga besar. Mauro Zylstra memang menjanjikan, tapi butuh waktu dan jam terbang untuk membuktikan dirinya. Kini semua mata tertuju pada kesiapan Romeni. Apakah ia bisa pulih tepat waktu dan kembali mengangkat asa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Lebih lanjut, situasi di lini depan timnas Indonesia memang cukup dilematis. Mauro Zylstra hadir sebagai darah segar, tapi penampilannya sejauh ini belum mampu menjawab kebutuhan tim akan sosok predator di kotak penalti. Wajar jika kritik muncul karena ekspektasi publik terhadap pemain diaspora selalu tinggi. Di sisi lain, Oleh Romeni masih dianggap sebagai penyerang paling ideal untuk timnas. Pulihnya ia dari cedera panjang memberi harapan baru, apalagi produktivitasnya sudah terbukti di laga-laga sebelumnya. Namun, risiko masih ada. Apakah ia bisa segera menemukan performa terbaik sebelum duel krusial melawan Arab Saudi dan Irak? Timnas butuh keseimbangan antara memberikan kesempatan pada talenta muda seperti Mauro dan tetap mengandalkan pemain berpengalaman seperti Romeni. Jika Kluivert mampu meramu strategi dengan tepat, lini depan Garuda tidak hanya bergantung pada satu nama, tapi bisa tampil lebih variatif dan berbahaya. Setiap ujian besar selalu melahirkan kesempatan untuk membuktikan diri. Timnas Indonesia punya potensi luar biasa. Tinggal bagaimana pemain saling percaya, bekerja keras, dan berjuang habis-habisan di lapangan. Dengan semangat pantang menyerah, Garuda bisa terbang lebih tinggi. Timnas Indonesia siap jegal Arab Saudi di kandang. Modal percaya diri jadi senjata utama. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia datang ke Jeddah dengan optimisme setelah mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di Gelora Bung Tomo. Modal positif itu diyakini bisa jadi pembeda di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4 Zona Asia. Patrick Kluivert menilai skuad Garuda kini tengah menjalani transformasi permainan yang lebih matang. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kemenangan perdana jadi bahan bakar semangat. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di tanah air bukan sekedar skor manis. Itu adalah bukti bahwa Indonesia bisa mengimbangi, bahkan menaklukkan tim dengan tradisi kuat di Asia. Hasil itu melecut rasa percaya diri skuad Garuda, terutama menghadapi laga tandang yang biasanya menjadi momok. Atmosfer kemenangan jelas menjadi energi tambahan bagi para pemain ketika nanti bertarung di Jeddah.
2. Patrick Kluivert lihat kesempatan lebih besar. Pelatih asal Belanda ini menegaskan, pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal poin, tapi juga unjuk kematangan gaya main Indonesia. Kluivert menilai, momentum ini tepat untuk membuktikan hasil dari racikan strategi yang ia kembangkan. Menurutnya, performa tim tak lagi sekedar mengandalkan keberuntungan, tapi hasil dari proses panjang yang kini mulai terlihat. 3. Perpaduan diaspora dan pemain lokal. Salah satu kunci perubahan adalah kombinasi skuad. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, dan Miliano Jonathans kini bahu-membahu dengan pemain lokal berpengalaman. Racikan ini memberi warna baru di lapangan. Dengan teknik tinggi dari pemain diaspora dan mental baja dari pemain lokal, Indonesia diyakini mampu menghadirkan strategi fleksibel yang sulit dibaca lawan. 4. Strategi lebih variatif dan modern. September 2025 menjadi ajang uji coba penting. Di situ Kluivert mengasah transisi cepat, pressing tinggi, hingga pola serangan balik yang lebih tajam. Timnas Indonesia juga berusaha menguasai lini tengah sambil mengeksploitasi ruang antar lini lawan. Skema ini bukan hanya teori di atas kertas, tapi benar-benar diuji di pertandingan. Laga melawan Arab Saudi nanti akan jadi panggung penentuan efektivitas strategi modern ini. 5. Stadion Jeddah jadi tolak ukur kematangan Garuda. King Abdullah Sport City Jeddah akan jadi arena ujian sesungguhnya. Bermain tandang melawan tim sekelas Arab Saudi jelas tak mudah. Namun bagi skuad Garuda, inilah kesempatan untuk membuktikan apakah mereka sudah naik level. 2 partai tandang melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi cermin sejauh mana Indonesia siap membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Berikutnya, dengan modal mental positif, racikan strategi baru, serta perpaduan skuad yang kian solid, Timnas Indonesia benar-benar punya alasan untuk tampil percaya diri. Kini tinggal menunggu apakah semangat Garuda mampu menggetarkan Jeddah dan membawa pulang poin berharga. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang sangat menarik sekaligus menegangkan. Kemenangan atas Arab Saudi di Gelora Bung Tomo jelas menjadi titik balik yang luar biasa. Rasa percaya diri tim melonjak, dan itu penting karena melawan tim besar di kandang lawan biasanya bukan perkara mudah. Patrick Kluivert tampaknya cukup jeli membaca momen. Ia tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga ingin menunjukkan bahwa gaya main Indonesia kini sudah jauh lebih matang. Perpaduan pemain diaspora dan lokal pun membawa nuansa baru. Kita bisa melihat energi segar yang membuat permainan Garuda semakin variatif. Dari pressing tinggi, transisi cepat, hingga serangan balik mematikan, semuanya menunjukkan ada progres nyata dalam strategi. Pertanyaannya, mampukah semua itu dijalankan dengan konsisten saat tekanan besar datang di Jeddah? Stadion King Abdullah Sport City akan jadi ujian sesungguhnya. Jika Indonesia bisa tampil berani dan tetap tenang, peluang mencuri poin sangat terbuka. Laga ini bukan hanya soal kualifikasi, tapi juga ajang pembuktian bahwa Garuda sudah siap menatap level yang lebih tinggi. Momen ini bisa jadi tonggak sejarah baru, asal rasa percaya diri tidak berubah menjadi beban. Timnas butuh keberanian, konsistensi, dan mental baja. Jika semua elemen itu berpadu, bukan tidak mungkin Indonesia akan pulang dengan hasil mengejutkan. Garuda sudah membuktikan bisa menaklukkan tim besar. Kini saatnya menjaga api semangat itu tetap menyala. Jangan takut pada nama besar lawan. Percaya pada diri sendiri, kerjasama tim, dan tekad tanpa henti. Jika hati dan tenaga berpadu, tidak ada yang mustahil. Indonesia bisa. 5 pemain Timnas Indonesia di Eropa yang minim kesempatan bermain. Marcelino Ferdinand jadi sorotan. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa tengah menghadapi situasi sulit. Meski sudah berhasil menembus klub luar negeri, nyatanya tak semua mendapatkan menit bermain reguler. Bahkan, ada yang masa depannya mulai dipertanyakan karena jarang diturunkan. 1. Marcelino Ferdinand.
Wonderkid Indonesia ini sempat menuai harapan besar saat bergabung dengan klub Inggris Oxford United pada 2024. Sayangnya, karirnya di sana tidak berjalan mulus. Marcelino hanya tampil di 2 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Slovakia AS Trenčín pada musim panas 2025. Namun, hingga kini, ia belum juga diturunkan karena masih terkendala masalah administrasi. Kondisi ini membuat Marcelino harus bersabar menunggu kesempatan tampil. 2. Ivar Jenner. Gelandang muda ini masih berjuang keras menembus skuad utama FC Utrecht. Walau sebelumnya sempat digadang-gadang masuk tim senior, pada musim 2025 sampai 2026, namanya tidak terlihat dalam daftar skuad utama. Alhasil, Jenner masih bermain bersama tim U21 Utrecht. 3. Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 27 tahun ini membela klub Belgia FCV Dender. Sejauh musim ini berjalan, ia hanya mencatatkan 4 pertandingan dengan total menit bermain 131 menit. Di awal musim, Oratmangoen juga harus menepi karena masalah kesehatan yang membuatnya kehilangan banyak kesempatan. 4. Mauro Zylstra. Striker keturunan Belanda ini pun belum mampu mendapat tempat di tim utama FC Volendam. Hingga saat ini, ia sama sekali belum turun bermain di level klub. Meski begitu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap memberinya kepercayaan untuk tampil di laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. 5. Mace Hilgers. Situasi paling rumit dialami Hilgers. Bek tangguh ini tak juga dimainkan oleh klubnya FC Twente. Sebenarnya, ia sudah berniat hengkang pada bursa transfer musim panas 2025, tetapi transfer tak kunjung terwujud. Akibatnya, ia tetap bertahan di Twente, namun sulit mendapatkan kesempatan tampil. Ini memperlihatkan bahwa perjuangan pemain Indonesia di Eropa tidak selalu mudah. Tantangan seperti cedera, persaingan ketat, hingga masalah administrasi menjadi hambatan yang harus mereka hadapi. Namun, pengalaman ini tetap berharga karena bisa membentuk mental dan kualitas mereka untuk masa depan timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa ini bisa dibilang cukup memprihatinkan. Mereka memang sudah berhasil menembus klub luar negeri, namun tantangan nyata baru terasa setelah sampai di sana. Persaingan ketat, adaptasi budaya, bahkan hal teknis seperti administrasi bisa jadi penghambat perkembangan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalan untuk bersinar di Eropa tidak semudah yang dibayangkan. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner butuh kesabaran ekstra untuk menunggu giliran dimainkan. Sementara, pemain yang lebih senior seperti Ragnar Oratmangoen atau Mace Hilgers harus berjuang menjaga konsistensi agar tetap dipercaya pelatih. Meski begitu, pengalaman berada di lingkungan sepak bola Eropa tetap berharga. Walau jarang dimainkan, mereka bisa menyerap ilmu, disiplin, dan standar profesional yang lebih tinggi. Jika mereka mampu bertahan, lambat laun kesempatan bisa datang. Tantangan ini seharusnya tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi pemain yang lebih matang dan kuat. Mereka hanya perlu terus bekerja keras, menjaga mentalitas positif, dan membuktikan diri setiap kali mendapat kesempatan. Pada akhirnya, pengalaman pahit ini bisa menjadi modal besar bagi masa depan mereka bersama timnas Indonesia. Jangan pernah melihat situasi sulit ini sebagai akhir dari perjalanan. Justru inilah batu loncatan untuk jadi lebih kuat. Pemain-pemain Indonesia di Eropa saat ini sedang ditempa oleh keadaan dan proses ini akan membentuk mental juara yang tidak mudah goyah. Ingat bahwa setiap menit latihan, meski tanpa banyak kesempatan tampil, tetap menambah pengalaman berharga. Kesempatan bermain mungkin belum datang sekarang, tapi ketika tiba waktunya, mereka sudah siap menunjukkan kualitas terbaik. Bagi para fans, teruslah beri dukungan dan semangat. Doa, dukungan moral, dan rasa percaya dari publik Indonesia bisa menjadi energi tambahan bagi mereka yang sedang berjuang di tanah asing. Sepak bola adalah tentang konsistensi, kesabaran, dan keyakinan. Selama semangat tidak padam, kesempatan itu akan datang. Dan saat tiba waktunya, mereka akan berdiri sebagai bukti bahwa mimpi besar selalu bisa diraih dengan kerja keras dan keteguhan hati. Jangan sampai kena siwar. Begini cara timnas Indonesia hadapi tekanan Arab Saudi dan Irak. Sebelumnya diberitakan,
Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan super berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya soal adu taktik di lapangan, tetapi juga perang urat saraf atau psywar dari Arab Saudi dan Irak. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi disebut sangat berkepentingan untuk lolos otomatis, bahkan rela menggunakan tekanan non-teknis demi mengganggu fokus lawan. Lalu, bagaimana Timnas Indonesia menyikapi situasi ini? Berikut 5 faktanya. 1. Arab Saudi main psywar sejak awal. Arab Saudi bukan hanya mengandalkan kekuatan teknis, tetapi juga melancarkan serangan psikologis sejak sebelum pertandingan. Status mereka sebagai tuan rumah di Stadion King Abdullah Sport City membuat atmosfer penuh tekanan tak terhindarkan. Seperti diketahui, Arab Saudi punya tradisi panjang tampil di Piala Dunia dan tentu tak ingin posisinya digoyang Indonesia maupun Irak. Bahkan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) berhasil melobi agar laga penentuan digelar di kandang sendiri. Hal ini membuat misi Timnas Garuda semakin berat karena harus menghadapi bukan hanya 11 pemain, tetapi juga dukungan penuh publik Riyadh. 2. Rekor lawan Arab Saudi jadi modal berharga. Meski diadang psywar, Timnas Indonesia sudah pernah membuktikan bisa membuat Arab Saudi ketar-ketir. Saat masih dilatih Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di markas lawan. Hasil itu bahkan berdampak besar hingga Roberto Mancini lengser dari kursi pelatih. Pada pertemuan berikutnya di Jakarta, skuad Garuda sukses menang 2-0 saat Arab Saudi ditangani Hervé Renard. Catatan ini membuktikan, dengan fokus penuh dan persiapan matang, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. 3. Pengamat Malaysia cuek saja sama psywar. Raja Isa Raja Akram Shah, pengamat sepak bola asal Malaysia, menilai psywar adalah hal biasa di sepak bola. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia tidak terpancing emosi. Pemain harus cuek saja, jangan terpengaruh. Biarkan hal non-teknis jadi urusan federasi, bukan pemain, tegasnya. Ia juga menyarankan agar para pemain membatasi diri dari media sosial, sebab banyak kabar yang sengaja digoreng untuk mengganggu fokus. Dengan begitu, energi bisa sepenuhnya diarahkan untuk laga penting di lapangan. 4. Fokus teknis jadi kunci. Meski mentalitas penting, Raja Isa menekankan bahwa kelemahan teknis Timnas Indonesia juga harus segera dibenahi. Ia menyoroti sektor serangan yang dinilainya masih kurang tajam dan perlu variasi lebih efektif. Patrick Kluivert pun diingatkan agar fokus membangun skema permainan yang solid. Jika serangan Garuda bisa lebih terstruktur, peluang mencetak gol dan mencuri poin di Riyadh akan lebih terbuka lebar. 5. Emotional intelligence jadi senjata rahasia. Selain taktik, pengendalian emosi menjadi senjata penting bagi para pemain. Emotional intelligence dinilai mutlak agar mereka tidak mudah terpancing provokasi. Menurut Raja Isa, materi pemain Indonesia saat ini cukup kuat untuk menyaingi Arab Saudi maupun Irak, asalkan kepercayaan diri terus dijaga. Disinilah peran PSSI dan supporter menjadi vital. Dukungan positif, fasilitas terbaik, hingga janji bonus besar bisa mendongkrak semangat para pemain. Jika semua elemen bersatu, Timnas Indonesia punya peluang nyata untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia ini jelas bukan hanya soal adu strategi di lapangan, tapi juga soal bagaimana menjaga mental di tengah tekanan yang begitu besar. Arab Saudi dengan segala kekuatan politik dan atmosfer suporternya tentu akan mencoba menggoyang fokus Garuda. Namun justru di titik ini, Indonesia bisa menunjukkan kedewasaan bahwa mereka tak hanya siap secara teknis, tetapi juga mental. Psywar memang sering jadi senjata tim besar untuk mengintimidasi lawan, tapi jika pemain mampu mengabaikannya dan tetap fokus, itu bisa jadi keunggulan sendiri. Apalagi, Indonesia sudah punya bukti pernah menahan bahkan mengalahkan Arab Saudi. Artinya, peluang tetap ada jika persiapan matang dan konsentrasi penuh. Yang paling penting, jangan sampai energi habis meladeni hal-hal di luar pertandingan.
Dengan dukungan positif dari PSSI, pelatih dan supporter, Timnas Indonesia bisa tampil lepas tanpa beban. Justru dengan sikap tenang dan percaya diri, Psywar lawan akan kehilangan daya gigitnya. Garuda jangan gentar, fokus pada permainan bukan pada Psywar lawan. Kalian sudah buktikan bisa menahan dan bahkan mengalahkan tim besar. Dengan semangat, kerja keras dan percaya diri, Indonesia bisa terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia.